Saya akan memaparkan materi mengenai tokoh pemimpin Islam. Ada salah seorang yang memiliki sifat ketauhidan dan kejujuran yang mampu memimpin umatnya pada zaman dahulu. Tokoh tersebut sangat menginspirasi kami yang bernama Muhammad Al-Fatih. Mehmed II juga dikenal secara luas dengan Muhammad Al-Fatih. Beliau merupakan penguasa Utsmani ke-7 dan beliau berkuasa selama 2 periode. Periode pertama itu pada tahun 1444 sampai dengan 1446. Dan periode kedua itu pada tahun 1451 dan sampai dengan 1481. Beliau lahir pada tanggal 30 Maret 1432 dan wafat pada tanggal 3 Mei 1481 saat umur beliau 49 tahun. Pemakaman beliau itu di Masjid Fatih, Istanbul, Turki. Beliau warga bangsa Utsmani. Mehmed II beragama Islam Sunni. Beliau anak dari ayah Murad II dan ibu Huma Hatun. Dan beliau memiliki istri yang cukup banyak, yaitu Mulbahar Hatun, Ulsa Hatun, Sittisa Hatun, Hatis Hatun, dan Cicek Hatun. Beliau ini berkuasa selama 2 periode. Periode pertama itu mulai berkuasa dari Agustus 1444 sampai dengan September 1446. Pendahulu Murad II dan penerus Murad II. Pada periode kedua, beliau berkuasa mulai dari 3 Februari 1451 sampai dengan 3 Mei 1481. Pendahulu Murad II dan penerus Bayezid II. Capaiannya yang paling dikenal luas adalah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 yang mengakhiri riwayat Kekaisaran Romawi Timur, menjadikannya mendapat julukan sang penakluk. Mehmed dikenal sebagai pemimpin yang cakap dan mempunyai kepakaran dalam bidang kemiliteran, ilmu pengetahuan, matematika, dan menguasai 6 bahasa saat berumur 21 tahun. Beliau juga dikenal sebagai pahlawan di Turki maupun di dunia Islam secara luas. Dalam sejarah Islam, Mehmed dikenal sebagai salah seorang pemimpin yang hebat, sebagaimana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu pahlawan Islam dalam Perang Salib, dan Sultan Saifuddin Mahmud Al-Qutuz, yaitu pahlawan Islam dalam peperangan di Ain al-Jalut melawan tentara Mongol. Di pemerintahan, Mehmed lebih memilih para pejabat tinggi dari latar belakang Devshirme daripada mereka yang berasal dari keluarga bangsawan, menjadikan kendali negara benar-benar terpusat pada sultan. Baiklah, kami juga akan menyajikan video lengkap mengenai Muhammad Al-Fatih. Kepada teman-teman sekalian, dipersilahkan untuk menyimak videonya. Muhammad Al-Fatih memimpin pasukan menuju Konstantinopel, sebuah kota di antara barat dan timur. Diperebutkan banyak negara adidaya. Berdiri kokoh selama ribuan tahun. Namun, di tangan Al-Fatih, pemuda berusia 21 tahun, Konstantinopel berhasil ditaklukkan. Dan kini kita kenal sebagai kota Istanbul, Turki. Saat itu, seorang sultan Turki menunggu kelahiran anak ketiganya. Sultan Murad membaca sebuah kitab suci. Ketika bacaannya terhenti pada surat Al-Fat yang berarti kemenangan.
lahirlah seorang bayi. Dinamailah dia Muhammad Al-Fatih. Sejak usia 2 tahun, Fatih belajar tentang pemerintahan dan penaklukan Konstantinopel dengan kedua kakaknya. Di usia 6 tahun, Fatih dan kakaknya, Ahmed, dikirim ke sebuah kota untuk mempelajari pemerintahan dan menjadi gubernur di kota tersebut. Namun, di tahun yang sama, Ahmed meninggal dunia. 2 tahun setelah itu, kakaknya, Ali, pun meninggal dunia. Tinggallah Muhammad Al-Fatih, harapan terakhir Sultan Murad. Syekh Al-Qurani dan Syamsuddin, 2 guru terhebat di masanya, ditugaskan mendidik dan mengarahkan Al-Fatih. Fatih mempelajari ilmu agama dengan penuh disiplin, mempelajari berbagai ilmu bahasa, kehidupan sosial berbagai suku, mempelajari berbagai ilmu pengetahuan tentang hewan dan tumbuhan. Dia pun mempelajari berbagai teknik perang dan astronomi. Muhammad Al-Fatih diangkat menjadi sultan di usia 13 tahun karena Sultan Murad ingin memperbanyak ibadahnya. Namun, di tahun yang sama, kerajaan Hungaria mengkhianati perjanjian damai dengan kesultanan dan menyerukan peperangan. Fatih pun meminta bantuan Sultan Murad untuk kembali memimpin pasukan perang. Sultan Murad tidak memiliki pilihan. Dia harus memimpin pertempuran. Terjadilah pertempuran Varna pada tahun 1444. Sultan Murad kembali naik tahta dan pertempuran dimenangkan pihak kesultanan. Fatih tidak pernah menyerah. Dia mendekatkan diri dengan para pasukan, terus memperdalam berbagai ilmu, berlatih kuda dan pedang, juga selalu mendekatkan diri pada Tuhannya. Di usia 17 tahun, Muhammad Al-Fatih menikah dengan wanita pilihannya. Tidak lama setelah pernikahan itu, sang ibunda wafat dan disusul dengan kematian Sultan Murad. Muhammad Al-Fatih naik tahta menjadi sultan di usia 19 tahun. Dia bukanlah remaja manja yang hanya mewarisi tahta sang sultan, melainkan pemuda tangguh yang penuh dengan persiapan. Dialah Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel.